ngapunten ya, pelaku politik uang itu tidak ora ono gambare, Mas. Jadi mereka tidak pasang gambar apa-apa. Ngerti-ngerti pas pemilu suaranya akeh, Mas. Apakah itu bagian dari strategi politiknya kita nggak tahu, Mas. Tetapi itu terjadi di tahun 2024 ini pemilunya jauh lebih brutal. Iya. Jauh lebih brutal, ugal-ugalan dan yang lain-lain. Kelihatannya adem. Maksudnya adem itu ya Bawaslu tidak ada temuan dan yang lain-lain gitu, berjalan lancar. Tetapi secara kualitas demokrasi saya melihat mengalami penurunan. Saya tahu loro hati sebenarnya itu. Karena apa? Mereka belum milih kami, sudah kita berikan program yang luar biasa. Ternyata pas endingnya mereka tidak milih kami itu. Padahal kita niatnya juga baik, pengen bangun masyarakat. Itu yang kadang-kadang bikin sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel ini. Kali ini saya akan ngobrol dengan teman lama kita, Mas Heri Fahamzah, MIP. Ya. Sebelumnya kita sampaikan dulu ucapan selamat Mas Dewan. Terima kasih. Akhirnya setelah 3 kali tarung. Setelah 3 kali tarung ya. Jadi Mas Heri ini sudah memulai pertarungan pileg itu sejak tahun 2014. Ya, cuma 2014 itu masih titip jeneng aja, titip nama saja karena saya terus terang baru masuk di partai itu 2012. Kemudian 2014 untuk memenuhi kuota, masuklah kita, gitu kan. Itu beda dengan senior jenengan, senior. Di dapil 4. Karena pertama pertama, iya, Babang Lipuro, Pundong, Jetis, Kretek. Tetapi hanya titip nama saja saat itu. Dan itu nggak signifikan, cuma 96 suara, Mas. Jadi nggak terlalu fight lah bahasanya seperti itu. Dapat pengalaman. Ternyata dunia politik itu tidak seidealis yang kita bayangkan. 2014 masih gayeng lah kita narasi anti politik uang, kita ngomong ke politik harus seperti ini, realita lapangannya nggak seperti itu. Iya. Itu yang jadi catatan kami. 2014 berarti yang jadi Mas Ardi ya? Ya, Mas Ardi juga saat itu gayeng karena tidak berubah dapilnya, kemudian tidak ada incumbent. Nah, saat itu muncul 5 fighter termasuk Mas Ardi yang saat itu kemudian terpilih menjadi anggota DPRD. Iya. Seperti itu. Terus setelah itu 2019. Tapi pindah dapil ya? Pindah dapil karena diperintah partai. Diperintah partai, kami dapilnya dapil 5. Bambang Sanden, Serandaan, Pandak, Pajangan. Geser ke barat. Dan itu kalau itu fight bener Bang? Oh, itu fight bener nah itu. Dinamikanya sangat luar biasa juga. Karena kita tahu sendiri bahwa anggota DPRD dimiliki pokir kan, dana aspirasi, sedangkan kita newcomer mau lawan petahana yang saat itu petahananya Mbak Saji yang sudah 3 kali menjabat, senior kami juga seperti Mas Setia ini. Jadi ya pertarungannya cukup keras juga gitu. Sempat selisih berapa ya Mas? Selisihnya sekitar 300 ya, nyaris. Jadi Mbak Saji 4.200, saya sekitar 3.900. Saat itu di dapil 5. 2019. Dan saat itu saya masih kuliah, Mas. Jadi saya termasuk 19 kuliah ya? Iya, saya termasuk terlambat. Saya baru ngambil S1 itu tahun 2016. Oh iya? Iya. Jadi tapi langsung S2. Nah, langsung ngebut kita setelah. Nah, ini jadi pengalaman selanjutnya. Tapi kayaknya memang DPRD Bantul baru nerima Mas Heri setelah MIP ya. Nah, mungkin seperti itu. Setelah selesai semuanya. Jadi 2019 di dapil 5. Betul. Selisih 300-an suara. Pas itu gimana perasaannya? Ya kalau saya segala sesuatu yang kita niatkan itu ya kita ikhlas saja, Mas. Jadi apa ya? Saat itu saya ingat betul saat 2019 saya maju itu modal yang nggak terlalu banyak.
Saat itu saya punya mobil ya cuma satu waktu itu, mobil Yaris Oren, itu saya ingat betul. Istri saya itu cuma bilang seperti ini, Mas yang maju nggak apa-apa, sementing mobilnya jadi dol. 2019 itu yang penting mobilnya aja didol itu kan. Wanti-wantinya gitu. Wanti-wantinya seperti itu. Nek anu ojo didol lah intine ndak wagu. Tetapi alhamdulillah ya saya tidak terpilih. Ya mobilnya udah didol, jadi masih aman. Jadi nggak ada masalah. Ketika itu saya betul-betul ikhlas karena memang apa ya, ya sudah takdir Allah. Jadi kadang-kadang Allah itu memberikan bukan apa yang kita inginkan, tapi mungkin itu yang terbaik buat saya saat itu. Karena ya kuliah dong rampung Mas. Jadi kan kowe urung wayahe dadi anggota DPR, kowe urung wayahe seperti itu. Dialektika di internal di dalam diri gitu ya? Iya, seperti itu. Kemudian ketika 2019 itu kan ketika saya gagal, saya selesai kuliah S1 Mas itu. Saya langsung, oh berarti saya harus memantaskan diri untuk menjadi anggota DPRD. Itu liar memantaskan diri apa? Ya secara finansial, secara akademis dan secara modal sosial. Karena di 2019 itu kan saya bukan orang asli situ yang tidak pernah datang ke masyarakat. Ya tentu saja itu tidak, menurut saya juga belum pantas untuk menjadi anggota DPRD. Sehingga kemudian ya alhamdulillah setelah saya nggak terpilih, saat itu saya bertemu dengan almarhum Pak Suharwanta. Pak Suharwanta itu Pak Ketua ya? Pak Ketua DPW saat itu manggil saya, Mas Heri, sajane kowe pengen jadi anggota dewan ki tujuanmu apa? Nah itu Pak Harwanto ingat betul saya seperti itu. Jadi ditanya ya? Ditanya sama almarhum saat itu. Terus saya sampaikan, saya itu gini loh Bapak, saya itu merasa senang, merasa bangga, merasa bahagia ketika kemudian saya bisa turut serta bangun masyarakat. Sebenarnya seperti itu. Itu jumbuh dengan apa yang disampaikan Khairun Nas Anfa'ul Nas tadi itu, yang sebaik-baik orang bermanfaat untuk orang lain tadi itu. Jadi itu sebenarnya yang menjadi landasan saya kemudian berpolitik Mas Tia. Nah, ketika sudah seperti itu, almarhum yang saat itu alhamdulillah menjadi pimpinan dewan ya, yang punya power yang luar biasa itu, kemudian menunjuk saya menjadi koordinator Suharwanto Center. Dia sampaikan, wes Mas Heri, nek tujuanmu ngono kuwi, kowe tok-etoke kowe magang dadi anggota DPRD. Aku duwe pokir kira-kira ya 14 miliar. Itu bisa kamu gunakan untuk kemudian sampean berkomunikasi dengan masyarakat. Itu modal sosialnya. Kemudian yang kedua, begitu lulus S1 saya langsung ngebut Mas Setia. Saya ngambil magister manajemennya S2-nya. Kemudian langsung ngebut lagi magister ilmu pemerintahan. Dan alhamdulillah sebelum 2024 udah selesai semuanya. Itu yang kemudian menjadi modal akademiknya. Modal spiritualnya setelah 2020 itu, saya waktu SMA itu saya termasuk orang yang tekun puasa Daud Mas. Jadi begitu 2020 pas itu bujang ya? Masih bujang. Itu saya rajin. Wah, Gusti Allah itu yang ngeling aku kudu prihatin meneh. Kemudian spiritual saya mulai dari tahun 2020 itu saya mulai istiqomah untuk melakukan puasa Daud. Daud lagi? Daud lagi. Mulai 2020 sampai mulai ditirakati ya? Ditirakati sampai 2024 ini. Jadi hampir 4 tahun saya ketemu masyarakat panas-panas dalam keadaan tirakat puasa Daud. Sehingga kemudian ya Allah itu kadang-kadang memang kita harus memantaskan diri dahulu sebelum kita punya keinginan yang luar biasa Mas Tia. Mungkin itu yang makanya tadi itu aspek sosialnya harus terus kerja masyarakat, aspek spiritualnya puasa Daudnya tadi itu. Aspek akademisnya saya selesaikan S2-nya. Itulah bahasanya memantaskan diri. Kadang-kadang kita itu lupa punya keinginan tapi belum memantaskan diri untuk siap menerima amanah tersebut. Mungkin seperti itu Mas Setia. Itu yang menjadikan diri saya berusaha. Orang mau lulus SD aja harus belajar dulu kan ya? Belajar dulu. Terus ujian. Itu gambaran yang titik turning point-nya. Jadi kadang-kadang orang meratapi kegagalan. Tapi kalau saya ketika gagal ya saya harus, saya gagalnya di mana? Memang saya belum siap untuk menerima hal itu. Maka ketika 2024 ya insya Allah kita all out Mas Tia. Dan semua insya Allah semua sudah siap. Tapi pas 2019 belum jadi itu kan ya terpukul juga toh? Ya kalau saya gini, kayak terpukul itu enggak saya itu. Karena segala sesuatunya sudah, saya itu orang langsung relatif bisa nerima gitu? Langsung ikhlas saya itu.
Ya lumayan, habis setengah M saya waktu Nah itu makanya kan. Tapi saya ikhlas waktu itu, saya ikhlas karena memang apa ya, saya anggap saja sedekah gitu. Saya anggap saja sedekah. Ya wis. Soalnya mau diurus lagi kan nggak mungkin juga nggak mungkin, gitu. nggak mungkin. Tadi Itu kan orang-orang yang hilang ingatan terus akhirnya datang ke masyarakat ngambil-ngambil yang dikasih. wah itu enggak. Kita bahkan di 2024 ini yang suaranya jelek tetap program jalan, tetap kita kasih. Wong kita prinsip hidup itu kan apa ya? Apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Kalau kemudian kita kembali ke guru politik saya Mas Suharwanto itu almarhum, setelah khairunas anfa'um linas, maka kemudian kembali ke Quran surat Ar-Rahman 60. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Jadi ketika kemudian kita wis berbuat baik, nek piwalese ora baik karo menungsone, otomatis Allah nanti akan memberikan yang terbaik. Iya. Pastilah gitu. Nah, itu yang kemudian mendasari saya, apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita ya ikhlas. Sing nandur bakal ngundur. Nah, ngundur seperti aja. Jadi aja ketika sudah memberikan sesuatu itu saya sudah nggak pikirin lagi. Bahasannya yo give and forget. Nah, gitu. Give and forget seperti itu. Kayak orang mau buang ya di toilet. Iya, give forget. Lupakan loh. Nah, itu berikan, lupakan. Nanti Allah yang akan balas seperti itu. Terus di 2024 ini Mas, Iya. Gimana nih cerita pertarungannya, kisah suksesnya itu? Ya kalau kita bicara 2024 ini secara positioning, secara segala sesuatunya saya lebih siap. Merasa lebih siap ya? Merasa lebih siap karena kalau 2019 kan ibaratnya saya bukan di domisili. Walaupun orang mengatakan Heri sampai banget oleh 3.900 lawan incumbent di dapil luar lagi. Di dapil luar lagi, walaupun salah set sedikit. Tetapi di 2024 ini secara segala sesuatunya saya sudah siap. Tadi saya sampaikan secara sosial saya sudah mendampingi dusun-dusun binaan yang melalui program-program pokirnya almarhum Pak Suharwanto, walaupun itu bukan pokir saya, tetapi selama ini kemudian memang komunikatornya kan komunikator ke masyarakat. Bukan kadang-kadang bukan lagi Pak Harwanto, segala proposal dan full kita semuanya. Kemudian secara finansial juga kita sudah siapkan lebih dari tahun 2019. Kemudian modal spiritualnya sudah ada lagi tadi itu. Jadi sudah merasa sebenarnya untuk 2024 itu keyakinan saya insya Allah yakin sepenuhnya. Kalaupun tidak saat itu ya dalam pikiran saya, kalaupun tidak terpilih berarti Allah memang tidak memberikan jalan saya untuk masuk ke dunia politik. Karena secara modal semuanya sudah siap Mas Tia. Karena secara hitung-hitungan manusiawi udah lah, sosialnya sudah, akademisnya sudah kita lalui, finansial juga kita siapkan, jaringannya sudah ada. Ya berarti nek nganti ra berhasil Gusti Allah itu tidak memberikan apa yang bukan jalanmu ini ya. Punya kerso yang lain. Kersa yang lain. Itu yang kemudian dalam pikiran saya. Jadi Nah 2024 saya sebenarnya sudah tidak terlalu risau. Jadi kalaupun ada, tapi tantangannya keras karena di sana termasuk dapil neraka karena di samping incumbent yang ya mereka juga gajah-gajah. Gitu. Yang kedua tantangan baru ada di partai yang baru berdiri, partai sebelah yang baru berdiri dan mereka juga kuat karena yang maju salah satu kepala sekolah SMK Kesehatan yang ada di Bantul, itu kan juga tantangan yang luar biasa. Kemudian yang lain juga sampai ada isu Heri tadi musuh bersama nih incumbent wae kan. Sebenarnya Heri radadi seperti itu. Oh, ada itu. Ada. Tapi saya nggak akan berpikir itu. Pokoknya target saya punya dapat suara 8.000 insya Allah aman, itu aja yang jadi pikiran saya. Yang lain mau seperti apa, pokoknya target saya 8.000, fokus di situ. Itu yang kemudian saya hitung-hitung dari dusun binaan dan yang lain-lain komunitas. Nah, itu kemudian kita hitung betul. Ini sekarang rekapitulasi berapa Mas? Suara BNM saya hampir 7.000, sekitar 6.964 untuk suara BNM pemilih saya. Kemudian untuk total Partai Amanat Nasional sekitar 8.700. Dan saya melihatnya itu single fighter Mas, karena nggak ada caleg yang lain, cuma food getter saja. Nggak ada yang lebih dari 250 kayaknya, 200 nggak ada. Cuma di bawah 200. Iya. Jadi dari kursi dapil 4 kan sebenarnya kosong. Bahkan sudah banyak yang memprediksi jadi nggak bakal jadi karena ibaratnya ngerebut itu lebih
berat daripada karena nggak punya incumbent kan, nggak punya nggak income, punya resources. Tapi ternyata kita bisa buktikan bahwa darinya tidak ada jadi ada di dapil 4 ini. Alhamdulillah ini. Terus gimana soal pertarungan money politik juga? Nah ini ini menarik sekali ya. Jadi kalau kita bisa dibilang di tahun 2024 ini pemilunya jauh lebih Brutal. Iya. Jauh lebih brutal, ugal-ugalan dan yang lain-lain. Kelihatannya adem. Kelihatannya adem. Maksudnya adem itu ya Bawaslu tidak ada temuan dan yang lain-lain gitu, berjalan lancar. Tetapi secara kualitas demokrasi saya melihat mengalami penurunan. Tapi saya juga teringat, Mas. Saya teringat apa yang disampaikan almarhum dan itu menjadi tesis saya di MIP bahwa untuk meraih pemilih vote itu kita harus bisa memuaskan 3 bagian tubuh manusia. Betul. Ya toh? Akal, hati sama perut. Nah, kita melihat bahwa Indonesia ini kan ngapunten ya, secara perutnya belum pada kenyang, masih dalam posisi kelaparan. Sehingga kemudian ketika dalam posisi lapar ini demokrasi juga tidak akan sehat. Nah, ini yang terjadi sehingga kemudian pemilu 2024 itu termasuk brutal karena hampir semuanya orientasinya uang. Masih pada kelaparan. Masih pada kelaparan. Jadi program-program yang diberikan itu kadang-kadang hilang begitu saja ketika kemudian perutnya masih lapar. Nah, itu yang terjadi juga di beberapa titik yang kami berikan program dari almarhum Pak Suharwanta yang kita kawal, yang kita jadikan dusun binaan, Mas, itu. Ada salah satu dusun itu sudah kita berikan aspal 200 juta melalui Pokir, masjid Selawe juta, 25 juta. Besok 2024 dapat lampu 5 titik, cuma dapat 22 suara gitu. Padahal DPT-nya dusun itu ada 500, dengan bayangin. 500 wis dikai seperti itu hampir 300 juta lebih. Program aspirasi netesnya 20, Mas, bayangin itu. Nek 50 berarti 10%. Ini 20 itu berapa persen? 2,5%, malah nggak ada itu. 2%. 2%. Nah, ini kan luar biasa ini. Artinya apa ya? Yang tadi itu kadang-kadang perutnya masih lapar. Tetapi ada juga dusun-dusun binaan kami yang tidak perlu apa-apa. Intinya Mas Heri, pokoknya saya ingin melanjutkan dusun binaan kerjasamanya. Itu tanpa diapa-apakan kita netes 1 TPS hampir 200 juga ada. Jadi memang menang mutlak ya gitu. Menang mutlak. Jadi memang ada kemudian dusun-dusun yang masih komitmen, tetapi ada juga dusun yang nggak komitmen. Tetapi memang ini logika sederhananya. Ketika kita melawan incumbent yang punya dana aspirasi, resources melalui dana APBD, mau tidak mau pasti yang digunakan dana politik uang. Itu rumus sederhananya kan seperti itu, Mas. Nah, mau pakai apa lagi kalau kita misalnya musuh incumbent, dia punya dana aspirasi, kita lawannya ya akhirnya pakai politik uang. Itu sederhananya seperti itu. Tembak perutnya. Tembak perutnya. Nggak bisa, sudah nggak bisa lagi lah. Logikanya musuh dana aspirasi 1,5 miliar, mau pakai apa, Mas? Kita nggak nembak langsung ke voternya. Itu kalau kita mau bicara belak-belakan dan vulgar lah tentang demokrasi ini. Tadi kalau kita bandingkan, Mas, kan Mas Heri menjumpai ada dusun binaan yang sudah dikasih program, terus komit. Terus ada juga dusun binaan dikasih program yang setara, nyatanya nggak komit gitu. Itu faktornya apa? Nah, ini juga kemudian jadi pelajaran bagi saya. Jadi ada 2 hal yang kemudian ini juga mirip tadi itu, mirip yang tadi memuaskan bahasa bagian tubuh tadi itu. Kalau dusun binaan berdasarkan pengalaman ini yang netes itu adalah pertama orang yang di depan. Jadi orang di depannya itu Pak RT-nya atau tokoh masyarakat. Pimpinan warganya ya? Ya, pimpinan tokoh masyarakat yang ada di kampung itu orangnya memang bisa dipercaya oleh masyarakat. Ketika pimpinan yang ada di depan ini komit dan bisa dipercaya oleh masyarakat, kita lebih enak. Kemudian yang kedua adalah kemudian ikatan emosional antara caleg atau dewan dengan masyarakatnya. Jadi ketika kemudian kita sudah sering ketemu warga, sambung terus seperti itu ikatannya kuat, Mas. Jadi harus di ada. Jadi ketika kemudian seperti itu mau ditembak seperti apa nggak kodal, Mas. Karena hatinya sudah tersentuh. Hati sama pikirannya sudah tersentuh. Jadi ketika kemudian
berbicara tentang program lebih penting dusunku maju. Nah kemarin saya sebenarnya ada bocoran sedikit ya. Jadi kemarin itu ini juga nanti akan kita coba sampaikan, kita itu pemenggalan diksinya itu harus pas mas. Maka ketika kemarin kita di dusun-dusun binaan itu sampaikan bahasanya adalah sedekah suara untuk pembangunan dusun. Itu jauh lebih elegan daripada jaluk suworone. Tetapi kemudian ketika sedekah suara untuk pembangunan dusun ini ternyata pemilihan diksi ini, kata-kata ini ternyata jadi kata-kata ajaib yang bisa menggugah hati masyarakat untuk memberikan suaranya kepada. Saya kemarin kan, mas, ini sharing aja gitu. Ada suatu tempat di Pegunungan Menora sana itu yang, maksudnya ke Jawa Tengah gitu. Itu kalau dikonversi itu satu suara 15 juta. Karena dapat jalan lingkar desa itu senilai 15 miliar. Gitu. Luar biasa. Dan itu kayak gitu. Tadi kalau kita bicara masalah diksi ya, kan kita tanya gitu, apa yang membuat mereka itu mudah untuk menerima ini gitu. Itu dengan analogi ewo gitu. Ini calonnya ini sudah ngasih kita ater-ater gitu. Masa sih orang nyumbang gitu. Artinya kan masalah budaya ini juga penting ya untuk membangun diksi tadi ya, yang tepat gitu ya. Mungkin di wilayah-wilayah tertentu yang spiritualitasnya tinggi ya sedekah suara gitu. Betul. Akan lebih mengikat gitu. Karena itu lebih bermakna kan ketimbang mereka dapat beberapa ribu rupiah gitu. Makanya pentingnya ikatan emosionalnya di situ mas. Jadi ini saya flashback tadi itu ada dusun yang nggak netes tadi itu. Ternyata ketika kita pelajari tadi itu ikatan emosionalnya nggak ada. Bahkan kalau kita bicara ater-ater itu kadang-kadang itu senengar orang sampaikan ke bawah itu ya pasti mereka nggak tahu. Jadi contohnya gini, misalnya ada satu dusun itu sebenarnya tahun 2019 itu nggak milih kami, nggak milih kami. Orang yang milih PAN bahasa itu. Tetapi karena suara nih kempel bahasanya, suaranya ternyata di partai yang lain tuh bisa kempel dan tidak jadi gitu kan. Dan secara kultur juga Muhammadiyah. Gitu. Ketika kita masuk ke sana diterima baik, gitu kan. Diterima baik, kita berikan aspal, kemudian kita berikan masjid tadi itu sama lampu. Ternyata ketika pemilu ya tadi itu suaranya cuma 22. Nah, ketika kita pelajari tadi itu masalah ewo dan yang lain-lain, nah itu ternyata masyarakat tuh wingi wae ora milih. Saya tuh lara ati sebenarnya itu. Karena apa? Mereka belum milih kami. Sudah kita berikan program yang luar biasa, ternyata pas endingnya mereka tidak milih kami itu. Padahal kita niatnya juga baik, pengen bangun masyarakat. Itu yang kadang-kadang bikin sakit hati. Tapi itu faktornya karena yang di depan nggak sosialisasi. Yang di depan tidak bisa menyampaikan ke masyarakatnya tadi. Kemudian kami juga tidak pernah bahasanya diundang untuk kumpulan RT, kumpulan OPO seperti itu. Karena bahasanya wis terkondisi. Ibaratnya sudah satu suara, satu pintu lah bahasanya. Tetapi ketika tidak ada ikatan emosionalnya dengan warga, maka tembak bubar semua. Di gerilya ya? Gerilyanya habis gitu. Itu yang, maka kemudian faktor yang kedua itu ikatan antara masyarakat dengan caleg itu harus kuat gitu. Dan ini juga belajar dari pengalaman Mas Ardi Pidanto di tahun 2019. Mas Ardi itu pimpinan dewan, aspirasinya hampir 4 miliar, tapi nggak pernah turun ke masyarakat, ya akhirnya loss. Cuma nitip-nitip gitu ya? Nitip sudah selesai. Karena nggak ada ikatan emosional. Jadi kadang-kadang program dana aspirasi itu hanya faktor untuk kita masuk saja. Membangun ikatan emosional. Bukan masalah anggarannya kadang-kadang, tapi ikatan emosionalnya antara dewan dengan apalagi di pemilih itu. Dewan level kabupaten kota ya, itu memang harus interaksi langsung ya. Betul. Penting sekali itu mas. Kalau enggak ya tadi itu. Kalau bicara politis ya mas Setia. Kan kita kalau modal sosialnya tinggi, kos politik rendah. Betul. Kalau kos politik tinggi, modal sosialnya rendah. Dan itu terlihat di tahun 2024 mas. Betul. Kabeh penting duit gitu. Yang penting duit tuh nembak gitu. Bayarnya 14.000 misalnya gitu ya. Kalau dengar berapa ini pasaran untuk kabupaten itu kalau di Bantul itu? Pasaran apa nih mas? Pasaran tembakan. Wow. Jadi kalau
Kalau kita bicara terbuka vulgar ya, di Bantul kemarin angka psikologisnya itu di angka 70 sampai 100 ribu. 70 sampai 100 ya. Yang kemarin dilakukan, nah kita mau buka loh ini, itu angkanya segitu. Iya. Itu yang terjadi di ya Bantul. confirm lah gitu. Kita juga menemukan angka yang sama. Ya, dan ketika kemudian tadi itu saya sampaikan by name rolas sewu, tinggal kalikan saja tuh Mas habisnya berapa tuh? 1,2 itu baru tembakannya. Baru tembakannya, belum buat jaringannya, belum Iya. alat peraga kampanyenya. Itu bisa dihitung nanti habisnya kira-kira berapa Mas? Sudah 1,5 paling itu. Dan cocok apa enggak Mas Ria udah pernah, saya belum pernah Mas. Nah, aku kemarin relatif hemat sih. Dengar ada yang rekornya berapa? Kalau pas zaman saya itu rekornya 1,1 kalau nggak salah. Kalau ini saya dengar rekornya 2 Mas. Ada yang sampai 2 ya? Sampai 2. Jadi nggak itu? Jadi Mas. Oh jadi, lumayan lah. Lumayan. Masih bisa Tapi berharap ada juga balen. yang 1,5, 1,2 nggak jadi juga ada. Ini dengar-dengar saja. Iya. Karena saya nggak sampai segitu Mas saya. Kepercayalah kalau Mas Heri. Tapi lebih dari 2019. Oh ya, lebih pasti. dikit lah. Dikit lah, ya. Dari 2019 naik dikit. Karena kita sudah punya modal sosial loh. Iya. Beda itu. Tapi memang luar biasa. 2024 ini pemilu paling saya bilang brutal tadi itu benar Mas. Karena bahkan pemilih pun dikasih uang belum tentu milih juga. Itu yang jadi nggak ada kepastian kan? Nggak ada kepastian. Ini yang jadi bahwa politik uang itu belum tentu menjamin suatu kemenangan. Betul. Ini yang jadi, karena banyak juga caleg-caleg yang menggunakan politik uang ternyata juga tidak jadi. Jadi kalau kita bicara marketingnya kan harus ada nilai tambahnya tuh Mas ya. Betul. Ketika semua orang sudah melakukan politik uang, apa nilai tambah kita dibandingkan orang-orang lain tersebut? Betul. Itu yang jadi. Nah kalau bisa disimpulkan tadi ya nilai tambahnya ya kalau bisa bawa program-program, kalau lebih lagi sambung tadi ya, sambung tadi ya. Iya, sambung ikatan emosional dengan masyarakatnya. Iya. Artinya memang kalau mau jadi wakil rakyat ya harus dekat dengan rakyatnya. Betul. Memang harus kuncinya kan seperti itu, harus punya ikatan emosional tadi dengan masyarakatnya. Walaupun ngapunten sekali lagi kalau politik uang itu kalau kita bicara pragmatisme politik sebenarnya kan paling simpel malah politik uang itu. Iya. Ini bukan pragmatis politik loh Mas ya, tapi bukan nilai-nilai ideologisnya loh. Tapi yang rugi kan rakyatnya. Ya, gitu. Rugi rakyat. Karena akhirnya kemudian ketika sudah dibeli ya sudah selesai, tidak ada putus. program. Maka kemarin ada istilah partai bitingan nasional. Karena hampir semua yang jadi nggak ada yang nggak biting Mas. Itu loh, maksudnya kalau kita mau buka biak gitu ya semua kayak gitu. Iyalah itu rahasia umum sekarang. Tapi artinya kalau teorinya di podcastnya Total Politik Mas Romi bilang 30% itu sekarang bisa turun lagi ya ini presisinya ya? Wah bisa turun lagi. 10-20% mungkin ya? Oh bisa jadi itu. Karena terakhir lagi kita tidak ada kepastian memberikan uang itu pasti terpilih itu enggak ada. Bisa jadi mereka itu menerima nggak cuma satu kok. Ini sebagai contoh Mas, ini di Dapil 4 misalnya, saya contohkan. Dapil 4 itu misalnya ada kontestasinya caleg ada 10 misalnya. Iya. Kemudian semuanya bayarnya 14.000 misalnya seperti itu. Padahal DPT-nya cuma 12.000, 20.000. Nah, terus itu belum sing dusun binaan dan yang lain-lain. Iya. Nah itu terus jenenge sopo itu jadi. Berarti kan ada yang terima 2 ya? Wah, itu banyak sekali gitu. Ada yang terima 2, 3. Itu saya yakin banyak seperti itu. Karena berarti kalau 10 kali 14.000 kan 140.000. Iya. Padahal DPT-nya 120.000. Nah, misalnya seperti itu. Di antara 120.000 itu juga banyak orang-orang yang nggak mau nerima kan? Betul. Yang dusun-dusun binaan tadi itu yang program-program. Baik karena dia punya ikatan dusun binaan maupun mungkin secara ideologis, secara intelektual gitu dia nggak mau nerima gitu. Artinya kan loss banyak itu. Itu ternyata kayak gitu. Itu yang 2020. Yang putaran duit kemarin banyak banget itu. Luar biasa kemarin. Itu memang. Meskipun kayaknya senyap gitu ya. Apa? Kayaknya senyap gitu. Oh senyap, nggak kelihatan. Kan gaduhnya itu beda dengan 2019. Oh ya. 1-2 bulan sebelumnya itu kan kalau dulu udah rame orang lalu lalang gitu. Kalau kemarin kan relatif sepi ya. Relatif. Bahkan ngapunten kemarin tuh
di beberapa titik itu ngapunten ya, pelaku politik uang itu tidak orang gambari Mas. Jadi mereka tidak pasang gambar apa-apa. Ngerti-ngerti pas pemilu suaranya akeh Mas. Maka itu bagian dari strategi politiknya kita nggak tahu Mas. Tetapi itu terjadi. Jadi, terus kalau kalau Mas Heri berarti relatif tidak ada pertarungan di internal ya? Ya, tidak ada. Karena kalau di beberapa partai itu kan justru sengitnya di internal partainya. Ya betul, dan itu yang saya alami 2019. Oh iya, betul. 2019 itu pertarungan internal kami sangat luar biasa. Saling melihat, bahkan bermain playing victim itu terjadi. Iya. Nah itu tapi ya itu harus yang lalu lah. Bagian dari pengalaman. Kadang-kadang ya itu musuh paling berat itu malah teman sendiri. Ya. Harus ditegesi ya konco. Nah itu susahnya seperti itu. Pertarungan internal itu jauh lebih melelahkan menurut saya daripada pertarungan eksternal. Mending kalau sama orang luar organisasi lebih enak fight gitu ya. Fight sekalian. Ya. Tapi kalau selesai internal ono Riko, dan yang lain-lain kayak gitu. Itu memang kenyataannya seperti itu. Nah kalau yang tadi ada isu yang penting Heri Radadi itu bentuknya kayak apa Mas? Iya pokoknya dusun-dusun binaannya Heri yang kita berikan poker almarhum Pak Stianto. Di Grill ya? Iya. Tapi ternyata itu kan itu awal-awal, awal-awal 1 tahun sebelumnya gitu kan. Karena bahasannya Heri di aspirasinya almarhum banyak sekali. Gelelengan dan yang lainnya. Sebenarnya saya juga tidak seperti itu. Saya juga ingin memberikan edukasi politik yang baik untuk masyarakat sebenarnya bukan apa-apa. Cuman bagi persepsi bagian teman-teman yang lain tuh sok-sokan gitu. Pengen datang ke politik yang apik, mungkin seperti itu. Tetapi apa yang terjadi itu kan setelah seiring berjalannya waktu ternyata model kita jadikan musuh bersama itu tidak segampang yang dibayangkan. Jadi karena di antara mereka sendiri kan juga punya kepentingan yang berbeda. Punya kepentingan. Itu kan cuma bahasa bareng-bareng kayak gitu. Mungkin mungkin teman-teman Dewan bareng-bareng kunker kayak gitu bahasanya seperti itu. Tetapi itu sampai ke tim-tim saya. Hati-hati Heri tadi. Tapi justru malah meningkatkan kewaspadaan ya. Iya. Jadi itu juga jadi catatan saya. Jadi makanya saya itu orang yang selalu by data Mas. Jadi saya selalu hitung dusun binaan saya ada berapa. Total berapa Mas berarti? Kalau kita hitung itu ada sekitar 100. Nah, kita pendekatannya bukan dusun, Mas. Kita spesifik RT. Oh, RT ya. Karena kalau kita bicara dusun binaan ya, itu bisa jadi misalnya kita kasih program itu yang menikmati cuma 2 RT misalnya. Kan ya kita bisa kemudian kita general satu kampung akan merasakan manfaatnya. Iya. Maka kemudian basisnya RT. Misalnya satu dusun kita garap cuma 1 RT, 2 RT nggak masalah. Bahkan saya itu selalu ngomong sama Pak Duko, sama teman-teman yang lain, kalau mau maju ya dikempel. Seandainya pun harus beda partai nggak ada masalah. Misalnya ada 6 RT nih, 2 RT cekel partai A, 2 RT cekel partai B, 2 RT ke saya, itu justru akan lebih maju. Karena ngapunten, saya selalu sampaikan bahwa dana aspirasi poker ini adalah jembatan akselerasi percepatan pembangunan yang ada di dusun. Betul. Karena kalau kita cuma jaga dana desa yang 30 juta per tahun itu yang dari desa ya, itu kalau jenengan bayangke di suatu pedukuhan, misalnya di Mlawong atau di Kembang Songo, sedulur kita Mas Anom, itu kan ada 15 RT Mas. Jangan bayangke 15 RT itu setiap tahun mengkai 30 juta. 2 juta. Digilir tiap tahun RT gitu 15 tahun. Nah, itu kapan mereka mau bangun itu. Sehingga kemudian justru ini perlu kesadaran masyarakat bahwa pentingnya sambung silaturahim persaudaraan dengan anggota DPRD itu sebenarnya dalam rangka ini, dalam rangka apa? Percepatan pembangunan yang di dusun. Nah, ini konsen kita bersama seharusnya untuk mengedukasi masyarakat ini. Sebenarnya ini gagasan utama untuk melawan politik uang. Sebenarnya itu yang seharusnya, dan itu selalu kita kampanyekan ketika saya menjadi koordinator Suharwanto Center itu, walaupun pada prakteknya ya tadi itu politik uang tetap masih jalan. Karena saya lagi karena yang lapar masih banyak. Lapar masih banyak. Dan ada supply and demand ya. Nah, iya karena
butuh juga mereka jadi gitu. Kayak jadi. Tetapi kalau kita tetap ini tidak menjadi apa ya, kita patah arang. Maka saya dalam kampanye di baliho di mana-mana saya sampaikan narasi saya adalah dusun binaan, programnya berkelanjutan. Ini menjadi banyak yang nyinyir, tetap akan kita lanjutkan. Iya. Karena ini bagian dari kampanye kami, bagian dari tanggung jawab saya sebagai seorang politisi untuk mengedukasi masyarakat agar lebih melek politik. No? Bahwa politik itu adalah politik yang baik, politik itu adalah yang manfaat. Seperti itu. Keren. Itu yang menjadi catatan kami. Ya. Ini usia berapa sekarang, Mas? Saya 35, Mas. 35 masuk Dewan, masih panjang. Masih panjang. Itu masih panjang. 5 tahun, nanti masih 40 ya. Insya Allah lah, Mas. Nanti dimentori sama senior. Bareng-bareng lagi. Mas Setian kan mentor kita bersama, jadi pengalaman juga luar biasa. Saya mohon izin nanti dimentori juga. Bareng-bareng kita belajar. Iya. Sekali lagi selamat Mas Heri. Saya kira pengalaman jatuh bangunnya tadi sejak 2014 ya, pengalaman pertama. Meskipun hanya urun jeneng gitu ya, tapi mesti kan ada insight yang didapatkan. Terus 2019 sudah fight dan belum berhasil, juga lebih cepat untuk mengambil hikmahnya, tidak patah arang ya. Karena kita juga dengar kan beberapa caleg yang sampai nggak bisa mengendalikan jiwanya gitu kan. Dan ini juga kan Mas Setia, jadi kebetulan saya juga ketua forum politisi muda DIY. Betul. Oh DIY. Jadi saya ketua forum politisi muda DIY. Nah ini sebenarnya saya cuma pengen agar kemudian narasi besarnya adalah melawan apatisme anak muda terhadap dunia politik. Ya. Karena ini juga pengalaman saya Mas Tia. Jadi ketika saya kan ketua BM PAN DIY ya. Ini saya mengadakan acara misalnya futsal, nganake ben-benan. Begitu kita masuk ke sekolah itu langsung cut, nggak boleh. Nah ini kan jadi catatan saya. Maka kemudian saya bersama dengan teman-teman anak muda yang lain, saya menggagas yang namanya Forum Politisi Muda DIY. Agar kemudian apa? Yang penting masyarakat anak muda ini tersadarkan dulu bahwa pentingnya politik. Betul. Ketika kita memakai FPMI ini kan kita bisa masuk ke OSIS, Karang Taruna, BEM dan karena kita nggak bawa partai. Iya. Nah, ketika sudah masyarakat sudah melek politik, maka kemudian anak-anak muda melek politik, saluran politis mereka monggo. Nek sing kanan-kanan misalnya, seneng karo Partai Umat, seneng PKS misalnya, atau Gelora, nggak tahu Gelora nanti kanan apa tengah itu misalnya, itu bisa ke sana. Yang seneng moderat ikut PAN, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem gitu. Yang agak kiri-kiri ikut PDI atau PSI, nggak ada masalah. Yang penting anak muda terselamatkan dulu bahwa mereka tahu pentingnya politik. Nah ini narasi besar saya, agar kemudian ini rencana saya mau setelah ini kita roadshow ke SMA, ke BEM agar mereka, karena sebenarnya kita masuk Karang Taruna, masuk ke OSIS, masuk ke BEM, jadi mereka termasuk bibit unggul karena mereka orang yang mau mikir, Risan. Sudah punya kesadaran. Tinggal memolesnya agar kemudian bisa masuk ke punya saluran yang tepat. Ya, karena kita harus menyiapkan juga, Mas. Kita bayangkan nanti 5 tahun, 10 tahun kaderisasi Polri ini sekarang kan juga nggak jalan sebenarnya. Kalau kita bicara realita yang ada di lapangan, hampir semua organisasi mengalami krisis kaderisasi. Kalau kita mau bicara jujur gitu loh. Akhirnya kemudian ideologisnya nggak jalan, demokrasinya kapitalis karena siapa yang punya uang akhirnya banyak yang terpilih. Ini kan jadi hambatan termasuk kemunduran demokrasi. Maka kita berharap saya sebagai ketua PMID itu berusaha untuk ikut serta memberikan pemahaman politik yang baik untuk anak-anak muda. Dan ini mantap. Semoga saja nanti ini juga bisa berkembang, dan saya mohon juga nanti teman-teman dari Pak Setia sebagai bisa ikut juga serta dalam gerakan kami untuk memberikan edukasi politik untuk pemilih pemula, anak-anak muda, sehingga kemudian lebih melek. Karena kita nggak bisa hidup tanpa politik. Oh iya, kita nggak bisa hidup tanpa politik. Kalau teman-teman nggak mau ngisi, mesti ya diisi yang lain. Oh iya, dan takutnya kalau kemudian yang ngisi itu bukan orang-orang yang baik gitu kan, gitu kan. Orang-orang yang nggak punya rasa kepedulian sosial, repot gitu. Ini makanya diri sendiri. Betul, makanya saya berharap
nanti di FPMI gerakan luas melek politik anak muda, insya Allah nanti Indonesia Oke Mas, kita terselamatkan. bareng-bareng nanti Iya. support. Oke. Sementara demikian Mas. Ya, terima kasih Heri, Mas Setia. terima kasih sudah diterima di rumahnya. Ya, terima kasih. Pokoknya Nanti insya Allah silaturahminya kita sambung terus. amin amin amin. Pokoknya mohon igue, mohon bimbingannya Siap, agar kemudian sarang-sarang. saya bisa mewarnai juga di Kabupaten Bantul. Wah, pasti. Terima kasih. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.